sebelum sebelum bekerja sebagai seorang security juga. minta maaf, saya bergabung dengan klub yaitu ya premanisme yang namanya Pak Hercules. Oke, berjumpa kembali kawan-kawan semua di acara Ngoceh, Ngobrol Perkara Receh. Ini adalah podcast baru produknya dari PUK, SPKT, SPSI, PT Sumiraba Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa dari Komandan Security PT Sumiraba Indonesia, Bung Esau Maubanu. Profil komandan dari security kita di PT Sumiraba Indonesia yang sudah lama ya berkontribusi terhadap perusahaan. Oke, kita akan coba cari tahu dan gali siapa sebetulnya beliau ini. Ya, oke, Bung Esau. Selamat pagi Bung Esau. Pagi. Saya pengen bertanya nih Bung Esau, kaitan dengan nama Esau Maubanu itu ada artinya nggak sih sebetulnya? Ada. Itu fam saya. Maubanu itu family. Fam. Itu fam. Fam itu sama dengan marga. Kalau orang Batak itu marga. Oh, marga. Kalau saya iya. ini sebagian timur itu namanya fam. Fam. Maubanu ini dia tidak akan pernah hilang sampai turun temurun itu tidak akan pernah hilang. Kalau jadi, Bung nanti punya anak pasti Maubanu harus dibawa. harus dibawa. Oh gitu, oke. Harus dibawa. Terus Maubanu itu sampai berapa turunan pun Maubanu itu pasti ada. Tujuannya supaya kita bisa tahu dari turun pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau Maubanu itu kan kita tahu, oh ini dari orang ini, oleh suku ini kan kita tahu. Oh gitu. Bung Esau sendiri sebetulnya aslinya dari mana, Bung? Saya Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kalau Nusa Tenggara Timur tuh orang di Indonesia tuh sering mengatakan, oh mereka itu orang-orang Timur, begitu kan? Orang Timur ya. Orang Timur lah ya. Timur. Seperti itu. Nah kalau Maubanu itu memang dipisah ya, Maubanu apa Maubanu? Tidak bisa, Maubanu. Oh Maubanu. Bukan mau, terus Banu enggak, harus Maubanu. Oke ya. Kemudian tinggal asli di Kupang. Lah, terus kenapa dari Kerawang? Saya awalnya itu saya merantau ke Jakarta ini tahun 1991. 91. Tahun 1991 itu saya tinggal di Jakarta. Di Jakarta itu saya sebelum bekerja sebagai seorang security juga. minta maaf, saya bergabung dengan klub yaitu ya premanisme yang namanya Pak Hercules. Ini keren nih. Ya, saya bergabung. Setelah berjalan 2 tahun, saya berpikir bahwa pergaulan seperti ini, pekerjaan seperti ini, masa depan saya akan khawatir lah dengan depannya. Saya khawatir dengan masa depan saya. Kalau kerja begini, menurut pribadi saya merantau jauh-jauh dari kampung halaman, kerja seperti begini, sepertinya dalam hati saya bertolak belakang. Oke. Walaupun pada saat itu ternyata penghasilan lebih tinggi dong. Lebih tinggi. Namanya di Tanah Abang itu ya lumayan tinggi. Dengan berjalannya waktu, saya bertemu lagi dengan seorang tokoh yang sangat terkenal sampai hari ini, Pandegean Wawea, Presiden SPSI sekarang. Presiden KSPSI, Andi Gani Wawea. Biasanya kami minta maaf ya, kalau kita masih bersama beliau itu panggilnya Pak Gea gitu ya. Panggilnya Gea gitu. Nah sekarang beliau jadi tokoh yang sangat terkenal ya. Di khususnya di Serikat Buruh ya. Saya juga dan dia bukan hanya di Serikat Buruh di Indonesia saja, tetapi dia tuh sampai sekarang ini adalah presiden untuk buruh di ASEAN. Ya, itu karirnya memang semakin sini semakin meningkat tuh, semakin tinggi seperti itu. Oke, Bung Esau. Ya, siap. Kalau bicara tentang orang Timur itu bicara tentang hal yang keras, kasar. Nah, bagaimana Bung Esau menanggapi itu tuh? Kalau itu tergantung setiap pribadi ya, pribadi. Memang dibilang orang Indonesia bagian timur itu keras, tapi menurut saya mungkin di bagian luarnya dia tuh keras. Apakah kehidupan di sananya memang keras? Enggak juga. Tapi memang karakternya memang seperti itu. Karakter itu orang timur itu memang seperti itu. Tapi sebenarnya bukan keras ya.
uh, tergantung dari pribadi kita sih ya. Oke, ya. Iya. Jadi memang sering-sering sering kita lihat di masyarakat pada umumnya ya, orang timur dengan kerasnya, dengan pemberaninya, dan memang fight lah suatu hal seperti itu. Terus kenapa Bung memilih security tidak menjadi debt collector misalkan seperti itu? Kalau menurut saya kan setiap orang tuh punya kepribadian masing-masing ya Pak ya. Kalau saya kerja sebagai debt collector atau jadi premanisme saat itu, saya berpikir bahwa apakah nanti masa depan saya atau jadi debt collector? Itu kalau jadi debt collector, minta maaf teman-teman yang saat ini bekerja sebagai debt collector, saya tidak bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak baik, itu bagus. Bukan kita tidak baik ya. Bukan, itu bukan baik. Tapi kesannya kita selalu bermusuhan dengan banyak orang. Oh, seperti itu saja. Image yang dibangun itu, walaupun mereka secara profesional sebetulnya melakukan pekerjaannya. Pekerjaan itu tapi profesi pada saat mereka. karena memang di situ dia bekerja dalam kondisi konflik, jadi sepertinya menjadi hal yang tidak baik seperti itu ya. Jadi saya pernah juga turun sebagai seorang pekerja kolektor ya, debt collector ya, debt collector. Nah, suatu ketika saya bersama satu teman saya, namanya Filipus ya. Kami di tahun 94 itu kami bekerja sebagai debt collector. Nah, saya pegang keusahaan di daerah Mampang ya, Mampang, Jakarta Selatan. Itu masih di dalam strukturnya Hercules tuh? Udah enggak? Udah keluar? Saya sudah keluar. Nah, di situ yang buat saya bertobat sampai hari ini, saya tidak mau dilakukan debt collector itu. Awalnya saya datang di orang ngutang motor ini, motor belum bayar cicilan motor ini. Nah, kita datang di rumah itu, datang pertama biasa-biasa. Datang kedua kali kita tenang-tenang pot bunga yang ada di situ, kita tenang-tenang, so jagoan kita. Udah dari situ ada orang yang tuan rumah ini, suami istri kan pergi dia kantor. Yang ada seorang nenek, seorang nenek itu ibunya dari ibu yang punya rumah itu. Nah, seorang nenek itu, kami ngamuk-ngamuk di luar tuh, dia biasa-biasa saja. Diam saja dia. Diam. Ternyata dia diam-diam itu, dia sedang masak. Dia sedang masak di dapur. Setelah masak semua sudah matang, makan sudah tersedia di meja. Ibu datang nemuin kami. Dia seorang nenek sekitar umur sekitar 55 tahun lah. Nah, seorang nenek ini datang bertemu. Dek, ayo sini kita ngobrol. Saya sama teman Filipus ini masuk. Kayak masuk, kami ngobrol. Sebelum ngobrol, seorang nenek ini dia sediakan makan. Dia ambil kami makan. Makan sambil ngomong. Nah, saat kami makan itu, seorang nenek itu nasihatin saya. Dek, merantau jauh-jauh dari kampung, jangan kerja kayak begini, nggak bagus, Dek. Aduh, saya jadi kayak tersentuh hati saya. Bilang, Dek, merantau jauh-jauh jangan kerja kayak begini, tidak baik. Nanti jadi banyak musuh, bukan banyak teman, bukan banyak sahabat. Kamu kan banyak musuh. Dari situ saya sambil makan, tapi hati saya teriris sekali. Hati saya itu terus. Dari situ saya mulai dari nenek ini nasihatin saya, Dek, jangan kerja yang baik-baik saja. Kerja baik-baik saja, Dek, jangan kerja kayak begini, tidak baik. Hati saya teriris. Awalnya saya datang kan biasa, baju saya gulung sampai gini, saya gulung sampai gini. Preman lah ya? Iya, saya gulung sampai. Dari situ setelah nenek itu nasihatin saya udah gulung semua. Saya begitu pamit sini, Nek, saya gitu. Tapi kalau ada tatonya itu langsung tato itu. Kalau ada tato itu. Saya dari situ saya stop. Yang namanya pekerjaan debt collector saya stop sampai sekarang. Saya mau bekerja baik-baik. Tapi Bung, gini Bung. Jadi kaitan dengan pekerjaan debt collector itu sebetulnya memang dia profesional untuk melakukan penagihan. Hanya saja yang dilakukan Bung dengan kawannya itu yang tiba-tiba datang sporadis mengandung kamu. Itu yang problemnya mungkin seperti itu ya. Betul. Nah, karena memang shock terapi itu diperlukan pada saat melakukan debt collector itu seperti itu ya. Bung. Tapi ini flashback yang cukup baik di situ. Kemudian kita bisa menemukan suatu poin positif bahwa apa yang dilakukan dari Bung Esau ini mengingatkan kita bahwa memang kita tentunya punya cara-cara lain, punya hal baru, punya harus pemikiran-pemikiran baru sehingga bagaimana kita tidak
bergesekan dengan orang lain, menyentuh Betul. perasaan orang lain, apalagi mungkin mencaci maki atau mencakiti orang lain. Kalau misalkan marah-marah, kebetulan korbannya itu tidak ada, Betul. ya pelakunya itu tidak ada, tapi si nenek jadi korban, Betul. korban ketakutan dan lain, padahal dia bukan pelakunya. Seperti itu Bung ya mungkin ya. Ya. Bung, untuk di Bung sendiri di perusahaan ini sudah berapa lama Bung? Saya itu tahun 97. 97. Tahun 96 akhir, November 96 itu, saya bekerja di Blok M. Di Blok M dari security juga. Saya jaga di rumah Jalan Sisinga Mangaraja nomor 57. Oh, rumah pejabat tuh. Rumah pejabat. Itu di belakang Pak Bustanto Arifin ya, Oh, dulu Bustanto Menteri Arifin, Koperasi. Menteri Ekonomi dan Koperasi ya. Ya, dulu. Ya. Saya jaga di situ. Saya jaga jadi keamanan di situ. Nah, saya jaga di situ. Tiba ada bertamu di rumah bos saya ini. Jadi seperti itu, Bung Denny ya. Ya. Nah, waktu itu beliau datang bertamu di bos saya. Bos saya itu Chinese ya, orang Chinese. Nah, saat beliau datang itu tanya, kamu bekerja di mana? Saya bilang, saya tetap jaga di sini, saya penjaga di sini. Kamu kasih gaji berapa? Ya. Waktu itu dikasih gaji 75.000. 75.000. 75.000 Ya. saat itu. Nah, dia bilang, mau nggak kamu ikut saya? Tapi dia bisik-bisik supaya bos saya ini tidak tahu. Tidak tahu, Bos saya nah. tahu. Dia bisik-bisik. Dia mau rekrut. Ternyata orang yang bisik-bisik dengan saya itu Pak Tom Budiarto, manajer GA dari tahun 97 di pabrik ini ya. Oh, di pabrik ini. Pabrik ini, Pak Tom Budiarto. Nah, saya juga tidak tahu Pak Tom Budiarto itu siapa, saya tidak tahu. Nah, kebetulan dia sama bos saya itu kenal. Dia datang ngobrol sama bos saya. Tahu-taunya begitu keluar, dia ajak saya ngobrol. Mau nggak ikut saya? Di mana Pak? Daerah Kerawang, daerah Cikampek. Sebenarnya, aduh, saya di sini sudah betah di sini. Dia bilang, tidak apa, coba aja. Kalau tidak betah, nanti balik lagi. Ya. Nah, Bapak mau kasih gaji saya berapa? Pokoknya nanti saya kasih tahu gajinya. Paling Bapak pasti senang dengan gaji yang saya tawarkan. Oh iya. Saya bilang, kenapa saya tidak mencoba? Saya coba. Dari bulan November tahun 96 itu, saya coba masukkan lamaran di sini ya. Dia kasih lamaran di PT Sumber Indonesia ini ya. Saya masuk lamaran. Kemudian saya ada panggilan itu di bulan Maret tahun 97. Saya dapat panggilan itu di bulan Maret 97. Nah, di situ saya datang bertemu dengan waktu staf GA itu namanya Pak Imam ya. Imam Topo kalau saya tidak salah ya. Nah, itu staf GA itu bertemu dengan beliau. Dia yang mengetes kami. Nah, setelah kami tes itu ada sekitar 70-an orang. Untuk security. Khusus security. Itu waktu itu saya dengar itu butuh 25 orang. Kemudian yang tes itu sekitar 70 orang. 70 orang yang tes. Nah, kami tes saat itu di akhir bulan Maret ini. Kami tes. Begitu tes dengan hari Jumat, kemudian hari Seninnya dapat pengumuman ya. Nama pengumuman yang lulus ini ya. Panggilan. Begitu ditempel nama-nama yang lulus itu, nama saya nomor 1. Wah, nomor 1. Prioritas sekali memang. Ya. Hasilnya nomor 1 lah ya. Ya saya nama saya ditempel itu nomor 1. Nah, saya mulai dari ke hari Minggu sama Sabtu dan Minggunya itu saya dipanggil, saya datang juga ketemu yang namanya Pak Julius RP. Julius. Dia waktu beliau manajer HRD. Kemudian Pak Tom Budiarto itu manajer GA. Nah, kalau waktu itu saya tidak salah itu JM-nya itu Pak Willy Ratulangi. Nah, itu waktu itu. Nah, begitu tes, Pak Tom ini yang interview saya. Nah, kamu mau nanti saya kasih gaji seperti ini? Ya, waktu itu paling dari 75.000 menjadi 100.000 lah ya.
Lebih. Malah dua kali, 3 kali lipat, iya. 2 kali lipat ya. Nah, waktu itu saya buka ya, bukan berarti security mau menyombongkan diri ya, Iya. karena waktu itu skill yang dibutuhkan lah ya. kami waktu itu dikasih gaji pokok saya itu 250.000. 210.000 pada saat itu mungkin UMK-nya sedang 170 ribuan lah ya. Sekitar Nah, itu. gitu. Ya. Karena memang itu hal yang menjadi, menurut saya sih lumrah, karena pada saat itu memang Bung Esau ini kan direkrut dalam artian berpengalaman. Ya. Yang orang baru saja pada saat itu mungkin 150 sampai 75 ribu mungkin seperti Iya. itu. Saya dikasih gaji 250.000 gaji pokok saya. Nah, setelah itu saya oke, di sini saya siap. Nah, saya kembali ke pekerjaan saya yang lama. Saya pamit. Setelah saya pamit dengan bos saya tidak mau. Nah, Tidak mau lepas saya. Di sana kamu gaji berapa? Saya dikasih gaji 250.000. Ini saya kasih 275.000. Kamu tetap di sini. ditawar lagi di sana Ditawar ya? lagi. Hanya saya berpikir lebih dalam lagi. Kalau saya di kota, itu pasti namanya kita timbul premanis itu pasti ada. Oh iya. Nah, kan memang saya benar-benar saya ingin bertobat. Iya. Saya ingin bertobat. Saya tidak mau yang namanya premanisme itu. Saya benar-benar mau lepas. Akhirnya saya lebih memilih, walaupun di Cikampek gajinya kecil, hanya 250.000, saya ambil. Oke. Karena di sini saya kerja tenang. Ya, karena di Jakarta sendiri pasti jaringan dan pertemanan tidak bisa Itu pasti. kita lepaskan begitu Tidak bisa saja. lepas begitu Tapi saja. dengan cara kita memilih jarak lah, supaya Betul. itu mengurangi intensitas ketemu dengan teman-teman. Betul, kita. betul. Bung, ini sangat menarik sekali. Jadi kaitan dengan pengamanan atau security ini, Andy, 15 menit. skill ya, antara skill memang ya, kebutuhan hidup juga iya kan, seperti itu Bung ya. Ya ini sangat menarik ya dari figur Bung Esau ini. Jadi kita ternyata baru bisa mengetahui bahwa beliau itu sebetulnya udah berkelas nasional gitu dari dulu. Biasa aja, Pak. Kalau bicara mengenai seorang Bung Hercules, seorang Bung Andi Gani Nuawea ya, yang kemudian juga bicara tentang Bustanil Arifin, itu adalah tokoh-tokoh nasional yang memang sampai saat ini menjadi figur gitu, Bung. Dan Bung sendiri ternyata sudah mengenal itu dari dulu seperti itu. Bung, ini hal yang mungkin yang terakhir yang Siap. menurut kami juga cukup menarik. Siap. Nah, dari perkiraan waktu, seiring waktu, dari mulai kronologisme, pengalaman segala macam, tentunya kalau digali tidak cukup nih. 1 hari 1 malam ini belum selesai. Tapi ada hal yang menarik yang menurut saya ini menjadi suri tauladan buat kita semua. Bagaimana ternyata kemudian terakhir dari Bung itu, dari sampai sekarang ini informasi yang kita dapat di Google nih Bung, gitu. Bung ini sekarang menjadi seorang, selain dari security dan bekerja secara profesional, juga seorang profesional dalam keagamaan. Betul. Ya, informasinya adalah Bung ini seorang pendeta, Bung. Betul. Nah, seperti itu. Nah, ini bagaimana nih masuk sampai ke arah sananya, Bung? Begini, setelah saya berpikir bahwa kita hidup manusia di dunia ini pasti akan masuk dunia akhirat ya. Ya. Akhirat Di ya. agama manapun. Agama manapun. Jadi yang membuat saya berubah haluan dari premanisme kembali kepada seorang pendeta ya. Mungkin kalau teman-teman dari Muslim kan seorang ustadz ya. Ustadz lah. Jadi saya melihat saya pengen untuk apa yang pernah saya alami, saya mau bagikan kepada teman-teman. Jangan kalian ambil sikap seperti yang saya alami, karena memang tidak baik, tidak bagus untuk itu bisa merusak masa depan kita. Dan keluarga kita mungkin. Keluarga kita pun keturunan bisa, kita, ya. Jadi lebih baik kita ambil jalur yang lurus-lurus saja, Belok dikit boleh. Terus, Tetap ya, nggak boleh, Bung. ya. Jangan lah ya. Dosa tetap dosa, Pak. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Ya, dosa tetap dosa. Nah, terus yang membuat saya bangga, saya bekerja di Sumerabar ini, kita harus bersyukur ya. Alhamdulillah kita harus bersyukur kita bisa bekerja di PT Sumerabar ini ya. Yang membuat saya bersyukur, walaupun saya hanya seorang security, saya di tahun 2009 itu saya ambil keputusan untuk sekolah teologi ya. Sekolah teologi. Kemudian di tahun 2014 itu saya lulus S1.
Kemudian saya stop dulu. Di tahun 2016, saya ambil lagi S2-nya. Di tahun 2018 saya selesai di tahun 2018. Jadi saya bersyukur saya bekerja di Sumerabari Indonesia ini, saya bisa kuliah, kemudian anak-anak saya, 2 orang sudah selesai S1 mereka, dan tinggal satu orang lagi sedang masuk ke tingkat 1 ya, kuliah tingkat 1 ya. Jadi yang membuat saya bangga itu ketika kita mengambil haluan, mengambil satu keputusan untuk kita mau bertobat, itu Allah ya, Tuhan pun tidak akan membiarkan kita ya Pak, memberikan jalan yang terbaik buat kita. Oke, Ya, wah ini menarik sekali ya. Ternyata seorang Bung Eso itu banyak lah kawan-kawan kita, termasuk saya sendiri, tidak tahu begitu perjalanannya dari mulai peronisme, kemudian bisa kuliah, dan ternyata dia seorang magister, seorang master ya. Ini bagi kawan-kawan yang sudah bekerja, apalagi sebagai buruh pabrik, untuk bisa sekolah lagi, mau sekolah lagi tuh waktu tuh bukan kemampuan ya, tapi waktu juga susah. Betul Pak. Tapi Bung Eso di sini karena ada niatan baik untuk apa namanya, untuk diri sendiri, untuk keluarga, sehingga mampu melewati itu semua. Dan sampai saat ini Bung Eso mungkin usia udah berapa Bung? 53 tahun Pak. 53 tahun, berarti bentar lagi mau pensiun ya? Pensiun. Tapi kalau lihat dari seperti ini sih, perusahaan ini layak memperpanjang Bung sampai dengan meninggal Bung. Kita tidak tahu. Jadi ini yang kalau luar biasa ya, dia mau mengorbankan segala sesuatunya buat perusahaan ini, tentunya perusahaan juga harus mengapresiasi itu Bung ya. Yang kita mau bersyukur itu Pak, sampai sekarang mungkin ada peran juga dari teman-teman PUK ya, bisa ada kita kerjasama khusus di bidang security, sehingga walaupun di sini kita orang sipil ya, kita sipil berbeda dengan PT lain ya, itu dari ada TNI, Polri, kita di Sumerabari Indonesia ini kita orang sipil ya, tapi saya bersyukur banget saya punya teman-teman PUK ini, kita selalu bersinergi ya, kerjasama yang baik sehingga keamanan di Sumerabari ini tetap kondusif sampai sekarang. Saya senang sekali. Sama lah dengan security yang menggunakan jasa-jasa Muhammad TNI, Polri. Kalau kita punya hasil yang sama dengan sipil ini, kenapa kita harus ke sana? Gitu ya, Bung ya. Yang saya berpikir bahwa memang semua campur tangan Tuhan ya. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing, kita diberikan keamanan ya. Kalau saya buat perbandingan di PT lain itu, walaupun dipegang TNI Polri, itu hanya 1 plan Pak. Kita di sini 4 plan Pak. Ada Tiger, ada Golf Pro 1, ada WH3, ada GB2. Ini satu manajemen Pak. Memang agak sedikit ya, kalau dia dari segi keamanannya, memang ribet juga Pak, berat. Tapi ya kita bersyukur sampai sekarang kita di sini diberikan keamanan Pak. Oke, terima kasih Bung Eso untuk sama-sama kali ini. Tapi mungkin mudah-mudahan di acara ngoceh yang ngobrol perkara receh, nanti ke depan Bung Eso bisa kita panggil lagi sebagai narasumber. Terima kasih Terima Pak. kasih, sukses terus buat Bung Eso dan segala macam kegiatannya sebagai seorang security, komandan security, kemudian sebagai pendeta juga. Kemudian ada beberapa kegiatan lagi dari Bung Eso. Semoga ke depan bisa lebih sukses lagi. Amin. Salam buat keluarga semua. Terima kasih. Salam buat kawan-kawan security juga. Terima kasih. Salam, kita solidkan terus supaya perusahaan kita ini bisa berjalan seperti cita-cita para petinggi dari Sumerabari Indonesia 100 tahun ke depan. Terima kasih Bung Eso. Terima kasih. Terima kasih.